Baik, perkenalkan, nama Istraka Putri Waluyo dari kelompok 3 bersama Angelika Anugrahni. Jadi di sini kami akan membahas tentang tantangan ataupun hambatan dari motivasi sosial. Sebelumnya, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa arti dari motivasi sosial. Jadi motivasi sosial ini adalah dorongan yang berasal dari interaksi individu dengan lingkungan sosialnya, yang dimana termaksud keluarga, teman, masyarakat. Ini mempengaruhi perilaku seseorang dalam memenuhi kebutuhan sosialnya, seperti kebutuhan untuk diterima, dihargai, dan dihormati. Jadi di sini ada beberapa aspek penting yang perlu kita ketahui dari motivasi sosial. Yang pertama, ada penerimaan sosial, kebersamaan dan interaksi, pengaruh dan kekuasaan. Penerimaan sosial ini keinginan seseorang untuk merasa diterima oleh kelompok atau masyarakat tempat mereka berada. Yang kedua, kebersamaan dan interaksi. Kebersamaan dan interaksi ini suatu kebutuhan untuk menjalin hubungan, baik itu persahabatan, cinta, atau kerjasama dengan orang lain. Yang ketiga, pengaruh dan kekuasaan. Motivasi untuk mempengaruhi ataupun mengendalikan perilaku orang lain dalam konteks sosial. Motivasi sosial seringkali menjadi faktor penting dalam pengambilan keputusan dan tindakan seseorang, seperti dalam hal memilih karir, bergabung dengan kelompok tertentu, atau terlibat dalam kegiatan sosial. Baik, jadi di sini kami akan memaparkan contoh motivasi sosial. Selamat menyaksikan.เขาจะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวันเพิ่งจะมา เขาจะไม่ได้อะไรเลย ไม่ได้รวยขึ้น ไม่ได้ออกทีวี ไม่มีใครรู้จัก ไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น เพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด
Baik, dari video tersebut, seperti yang kita tahu di video klip tadi, seorang pria sederhana yang berangkat kerja. Dalam perjalanannya, dia banyak melakukan hal-hal yang baik, seperti membantu nenek-nenek tersebut, mendorong gerobak dagangannya, memberi makanan kepada anjing liar, bersedekah kepada pengemis jalanan. Bahkan tanpa berpikir panjang, pria itu tidak segan-segan memberikan semua uang yang ada di dompetnya untuk membantu biaya sekolah anak pengemis itu. Orang-orang di sekitarnya pun heran dengan apa yang dia lakukan. Hal itu terus dia lakukan setiap harinya, bahkan ia ikut membantu nenek-nenek tersebut yang tadinya untuk berjualan. Dari video tersebut kita telah melihat seorang pria tersebut memberikan sedekah kepada pengemis, sehingga pengemis tersebut anaknya bisa bersekolah. Hal itu membuat orang di sekitarnya kagum dengan apa yang dia lakukan. Jadi di video tersebut kita dapat mengetahui dan kita dapat memahami bahwa di dalam video tersebut terjadi motivasi sosial yang dimana ada dorongan yang berasal dari interaksi individu dengan lingkungan sosialnya, dan dapat juga mempengaruhi perilaku seseorang dalam memenuhi kebutuhan sosial tersebut, seperti kebutuhan untuk diterima, dihargai, dan dihormati. Jadi sekian dari penjelasan saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya Angelika Anugrahni. Halo, saya Angelika Anugrahni, semester 5 dari kelompok 3. Saya satu kelompok dengan Nisraka Putri Waruwo. Di sini saya mau mempresentasikan tugas kami lewat video ini dengan materi tantangan dan hambatan masyarakat terkait dengan motivasi sosial. Sebelum kita masuk ke contohnya, mari kita cari tahu dulu apa sih pengertian tantangan dan hambatan ini. Jadi pengertian tantangan itu merupakan suatu hal atau usaha yang bertujuan untuk menggugah kemampuan. Sementara hambatan merupakan suatu hal atau usaha yang berasal dari diri sendiri dan bertujuan untuk melemahkan atau menghalangi. Kita masuk ke contohnya. Contoh tantangan dan hambatan masyarakat terkait dengan motivasi sosial. Yang pertama itu ada ketidaksetaraan ekonomi. Tantangannya itu berupa kesenjangan pendapatan membuat orang sulit untuk berkontribusi. Contohnya itu seperti masyarakat berpenghasilan rendah mungkin lebih baik fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar daripada terlibat dalam kegiatan sosial. Nah, lalu yang kedua itu ada keterbatasan waktu dan sumber daya. Tantangannya seperti kesibukan sehari-hari membuat orang sulit untuk berkontribusi. Contohnya, pekerja dengan jam kerja panjang mungkin tidak punya waktu untuk terlibat dalam kegiatan sosial.